Hey church, my name is Diana and I pray that you've all been well and healthy. This morning I'd like to give a testimony of an encounter I had with God through a dream. So in this dream, I found myself in a desert and it was dusty and orange and immensely vast. Like it just went on forever. It was just acres and acres of desert and you could see no end. And I was alone. And then I looked around me and I realized that in front of me there was this like huge drum set with massive wooden sticks. Like then I heard a voice telling me, pick those sticks up and hit the drum set with all of your might. And that was what I did. I lifted the sticks up and I felt this divine strength from within, extraordinary strength from within that I knew wasn't my own. And I lifted the sticks up and I hit the drums, and the sound was thunderous and it echoed throughout the desert. And I started to hit it again and again, faster and harder. And I bellowed, right, in my dream. I bellowed, the Lord is light, the Lord is light. And suddenly I heard voices. And these voices were they're like nothing I've ever heard before. They were thunderous, booming, and beautiful all at the same time. And they were saying the same things I was saying. And we bellowed in unison, the Lord is light, the Lord is light. And then more angels came, thousands surrounded me, and they started to form rows, thousands and thousands and thousands of rows. Then it occurred to me that these drums were war drums. And we were declaring war, and we were on this battlefield of some sort, and the angels were poised for battle. And then I felt this intense anger from within, and I could sense that just across the desert on the other side, right, I sensed this darkness, everything perverse, everything depressing and murky, right? Just then I felt this extreme anger. Then the anthem changed. There is none like you, O Lord. You are great and great is your name in might. O Lord, there is no God like you in heaven above or on earth beneath. Bellows in unison. There is none like you, God. There is no God besides you. Bellows in unison. There is no one holy like you, nor is there any rock like our God. Bellows in unison. You are exalted over all the nations, your glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high? Bellows in unison. Then all of a sudden, I felt like a strong, holy presence coming from behind me. It was so thick and powerful, right, that I didn't need to turn around to know who it was. And this sense of holy fear and reverence suddenly came upon me. And I shouted, salvation is here. The healer is here. Our hope and refuge is here. Praise the Lord. Then in my dream, the word came to life. In Revelation 19:11-16, it says, Then I saw heaven open, and behold a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. And from his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. And with this presence that was charging from behind me, I felt the darkness on the other side tremble and quake with fear as the light behind me got brighter and brighter. And the darkness was like nothing, It was pathetic, it was gross, it was like shrinking back so quickly. And then I felt this strength surge in my arms and I started to hit the drums harder and faster. In my spirit, I knew that the King is here. And I hit the drums faster and harder still. And then I saw the entire army just charging forward. And in my spirit, I just knew how it would end. And I woke up. And this is the dream that God has given me. There is no fear. And in the church today, we are called to rise up. Drums signify warfare. And we are called to fight with weapons of prayer and praise with the spirit of unity. God is fighting for us and He's pushing back the darkness. He is on our side. And if He's on our side, we know how it ends. I hope this blesses you, church. Have a great service.
Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam situasi yang tidak menentu, tetapi kami tahu ada kepastian di dalam Yesus. Minggu yang lalu kami baru merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus selama 40 hari sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam penampakan diri ini ada hal yang penting yang Tuhan Yesus bicarakan. Yang pertama, Tuhan Yesus membicarakan tentang kerajaan Allah. Dan yang kedua, Tuhan Yesus membicarakan tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus ingin bagian yang penting ini tentang kerajaan Allah itu diberitakan ke seluruh dunia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, dikatakan di situ, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan atau Tuhan Yesus beritakan selama 40 hari sesudah kebangkitannya. Yang pertama, Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus membicarakan tentang Roh Kudus. Dalam kesempatan ini, dalam keadaan yang tidak menentu, di dunia ini keadaan sangat menggoyahkan, tetapi mari kita kembali kepada kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dan kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagian yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara, situasi setelah penyaliban Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu. Mereka dalam ketakutan, dalam kesedihan, mereka juga mengalami keraguan, dan bahkan setelah kebangkitan pun mereka masih membutuhkan tuntunan, membutuhkan pimpinan. Nah, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan pengajaran yang penting, sehingga pada waktu sesudah kebangkitannya pun Dia mengangkat tema ini kembali. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau kita kembali di dalam awal pelayanannya, Matius pasal 4 ayat 23 mencatat, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di dalam pengajaran perumpamaan-perumpamaannya, Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Begitu pentingnya tentang kerajaan Allah untuk kami semua menyadari, untuk kami semua mengerti tentang hal ini. Ada 3 hal tentang kerajaan Allah yang dapat kita pelajari. Mari kita bersama-sama menyimak 3 hal tentang kerajaan Allah ini. Yang pertama, saudara,
kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang ditakuti oleh iblis. Yang kedua, kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang kekal. Dan yang ketiga, kerajaan Allah adalah kerajaan yang terbuka untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Di bagian yang pertama dari pembahasan ini, yaitu kerajaan Allah yang ditakuti oleh iblis. Saudara, kita bersyukur. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, kita dipindahkan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita tidak ada lagi di dalam kuasa kerajaan kegelapan. Bagaimana kerajaan ini saya katakan ditakuti oleh iblis. Ada kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea menuju ke daerah Gerasa. Di situ diceritakan bahwa ada orang yang sangat ditakuti oleh orang banyak. Orang ini dirasuk oleh iblis, oleh roh jahat, dan tinggal di tempat pekuburan. Orang-orang yang ada di sana coba untuk merantai, membelenggu. Tetapi orang ini dengan kekuatannya memutuskan rantai dan belenggunya. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus datang ke Gerasa. Ketika orang itu melihat Yesus dari jauh, orang itu berlari dan ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Dan dia dengan keras berkata, berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku." Pernyataan anak Allah yang maha tinggi itu merupakan pengakuan daripada roh jahat itu tentang siapa Yesus. Menyadari bahwa Yesus memiliki posisi di dalam kerajaan Allah. Dalam cerita ini kita tahu bahwa pada akhirnya roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus kepada babi-babi yang ada di situ. Saya tidak akan meneruskan cerita ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana iblis itu takut kepada kehadiran Yesus. Dan di dalam Matius pasal 10 ayat 28 dituliskan di situ, kita sebagai orang percaya diingatkan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Biarlah ini menjadi perenungan kita, bahwa iblis takut kepada kerajaan Allah. Dan biarlah kita juga tahu bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Oleh karena Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak kerajaan. Oleh karena Tuhan Yesus, dikatakan kita ini sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 33 dituliskan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada pemimpin-pemimpin di dunia ini yang memiliki durasi yang cukup lama pada waktu mereka memimpin. Salah satu di antaranya yang mungkin kita kenal itu adalah Presiden Soeharto yang pernah memimpin Indonesia selama 31 tahun. Tetapi kita tahu bahwa selama-lamanya pun pemimpin itu memimpin, mereka tidak memiliki kerajaan yang kekal. Pada akhirnya mereka juga harus turun daripada kepemimpinannya dan digantikan oleh orang lain. Entah itu karena mereka meninggal atau jangka waktu kepemimpinannya sudah selesai. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12a dituliskan, jika kita bertekun
kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Saudara, kerajaan yang kekal ini adalah tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak pernah menjadi pemimpin di dalam pemerintahan secara dunia, tetapi kita bersyukur dikatakan di dalam ayat tadi yang kita baca, kalau kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Wow, puji Tuhan saudara. Ya, ini adalah bagian daripada hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga saudara, ini adalah bagian yang terakhir, kerajaan Allah, yaitu kerajaan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, apa-apa yang bentuknya free atau gratis, ya, itu menarik. Kadang kalau kita pergi ke satu tempat, kita lihat orang queue panjang, kita juga ingin tahu apa yang menyebabkan mereka queue. Kalau ada sesuatu yang gratis, kita pun juga ingin ikut sama-sama mendapatkan yang gratis. Saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak perlu bayar, karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus membayar dengan darahnya yang mahal untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Dan saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ini juga tidak ada perbedaan status, tidak ada tempat khusus untuk orang kaya, khusus untuk orang miskin, tidak ada. Tidak ada tempat khusus untuk very important person atau VIP, untuk orang yang terpandang, untuk orang yang pangkat, tidak ada, saudara. Semua diberikan kesempatan untuk menerima Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan tidak dibutuhkan usaha manusia, karena oleh anugerah saja kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentunya di dalam perjalanan hidup ini, kita harus tetap berada di dalam panggilan itu, berada di dalam posisi. Kalau saya memberikan ilustrasi lama, saudara, mungkin saudara ada yang pernah mendengar ilustrasi ini. Ada seorang raja yang berjalan-jalan, dan pada waktu dia berjalan-jalan, dia melihat beberapa anak-anak kecil yang bermain di tempat-tempat yang kotor, di dekat-dekat selokan. Dan pada waktu raja melihat anak-anak itu, raja bertanya kepada orang yang menjadi pengawalnya, siapa anak-anak ini? Dan pengawal itu mengatakan, ini anak-anak yang sudah tidak beribu bapa lagi. Kemudian raja itu berbelas kasihan kepada anak-anak ini. Dan anak-anak ini diambil oleh raja. Disuruh pengawalnya ini memanggil mereka, membawa mereka ke istana. Dan sampai di istana, anak-anak ini harus dibersihkan, dimandikan, dipakaikan pakaian yang bersih. Dan dalam keadaan yang sudah bersih itu, raja ingin mereka dididik di istana. Hidup dengan cara sebagaimana raja mau mereka tetap berada di istana. Tetapi ada di antara anak-anak ini yang merasa terkekang kebebasannya, merasa tidak senang, merasa tidak nyaman. Dan ada di antara mereka ini yang keluar dari istana, kembali ke tempat-tempat kotor, kembali ke selokan-selokan. Dan baju yang tadinya sudah diganti dengan baju yang bersih, akhirnya kotor lagi. Anak-anak ini memilih untuk lari keluar dari istana raja, kembali kepada kehidupannya yang lama. Kalau saya bisa mengambil cerita ini, itu seperti kita. Pada waktu kita kotor, pada waktu kita ada di dalam dunia ini, kita mungkin sedang ada di selokan-selokan, ada di sampah-sampah oleh karena dosa kita. Dan disitulah Bapa kita, Allah kita, memungut kita, mengambil kita, membersihkan kita, memasukkan kita di dalam wilayah kerajaannya.
untuk hidup sebagai anak-anak raja. Tetapi ada beberapa di antara orang-orang yang sudah diadopsi, yang sudah diangkat menjadi anak ini, kembali ke selokan, kembali ke tempat-tempat kotor. Memang benar, tidak dibutuhkan usaha karena itu hanyalah pilihan karena kasih karunia. Tetapi bagaimana seperti anak-anak ini meresponinya, begitu juga dengan kita. Apakah kita mau tetap tinggal di dalamnya? Ataukah kita mau kembali kepada tempat-tempat yang kotor? Saudara, biarlah kita tetap tinggal di dalamnya. Apapun yang terjadi, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita harus memiliki mental kerajaan Allah. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, Yesus mengatakan hal ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Kita harus memiliki mental ini, saudara, dan tinggal di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang penderitaan, kalau kita berbicara tentang penganiayaan, kalau kita berbicara tentang keadaan seperti sekarang ini pun dengan adanya keterbatasan oleh karena adanya virus, saudara tetaplah percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, di mana kita dipersiapkan dan kita ada di dalam kerajaan Allah ini. Sekali lagi saya katakan bahwa berita ini begitu penting, sehingga Tuhan Yesus harus menyatakan sebelum dia kembali ke surga, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kerajaan ini begitu luar biasa kuasanya. Ditakuti oleh iblis. Kerajaan ini adalah kerajaan yang tetap selama-lamanya kekal. Dan yang terakhir, saudara, kerajaan ini untuk semua orang yang percaya. Untuk saudara juga yang mendengarkan yang belum percaya. Dan saya mau katakan, biarlah kita boleh bersama-sama menerima Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi bagian daripada orang-orang yang akan tinggal di dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 2 sampai 14 diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dia menyuruh hamba-hamba lain. Dia memesankan, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan. Lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tetap tidak mengindahkannya. Ada orang yang tetap bekerja pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu yang diutus oleh raja tersebut, disiksa, dibunuh. Maka murkalah raja itu, dikatakan di dalam Matius 22. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu tersebut, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih di dalam kerajaannya." Allah mengundang semua orang untuk datang, tetapi hanya sedikit yang meresponi. Dan di dalam cerita ini juga diceritakan bagaimana kesiapan orang itu untuk mengenakan pakaian. Kesiapan kita untuk membekali hidup ini, melatih hidup ini sedemikian rupa, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kita dilayakkan oleh anugerah. Bagaimana kita meresponnya, itu urusan kita. Itu yang menjadi bagian kita. Saudara, Alkitab menceritakan orang-orang yang memilih kerajaan Allah mati terbunuh. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, Yakobus mati. Murid-murid Yesus yang lain pun mengalami penganiayaan dan mereka mengalami kematian karena Kristus. Penderitaan tetap ada, tetapi bagaimana kita tetap bertahan. Dan Tuhan Yesus memberitakan kabar tentang kerajaan Allah, supaya kita tahu bahwa akhir dari segala sesuatunya Dia ada, dan saya dan saudara ada di dalamnya. Dia adalah Raja. Pada waktu di dalam pelayanannya, orang-orang berusaha untuk menjadikan Dia Raja. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia Raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dengan paksa ingin menjadikan Yesus Raja. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, setelah Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, murid-murid bertanya, dikatakan, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, ini yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah itu bukan usaha kita, karena Yesus sudah membukakan jalannya. Tetapi Petrus mengatakan untuk kita tetap sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Sebab jikalau kami melakukannya, kami tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kami akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang ditakuti oleh iblis. Tidak ada lagi virus di sana. Tidak ada iblis di sana. Kerajaan yang kekal, di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kerajaan yang kekal, di mana raja itu akan memimpin untuk selama-lamanya. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang terbuka untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Mari saudara, biarlah kita meresponi bagian daripada pemberitaan yang penting ini, yang Tuhan Yesus beritakan di awal pelayanannya, sepanjang pelayanannya, bahkan sampai pada akhir
menjelang kenaikannya ke surga. Dan sampai pada hari ini kita disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kabar tentang kerajaannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Dan inilah yang menjadi doa saya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepada-Mu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Engkau ya Bapa, yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Engkau, Yesus, kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat, pertolongan dan pimpinan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.